Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini mari kita kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 1 ayat 29 yang mengatakan demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Luar biasa saudara, aneh tapi nyata, menderita kok karunia. Tapi Paulus berkata, kamu bukan hanya diberikan karunia untuk percaya, tapi juga menderita untuk Dia. Itu karunia. Bahkan saudara, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari bukan dikatakan, tapi itu anugerah untuk menderita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya saya memberikan tema renungan ini adalah berbahagialah kalau kita harus menderita untuk Kristus. Karena apa? Karena itu merupakan karunia, itu merupakan anugerah. Bahkan dalam terjemahan firman Allah yang hidup itu adalah merupakan kesempatan. Kesempatan saudara, merupakan kesempatan untuk menderita bagi Tuhan. Bahkan dalam terjemahan Celeber itu bukan menderita saja, tapi menderita kesusahan. Menderita kesusahan. Wow, luar biasa saudara. Jadi dikatakan itu karunia, anugerah untuk menderita untuk Dia, tapi juga kesempatan menderita untuk Dia. Bapak Ibu, sungguh luar biasa untuk memahami arti ini yang membuat kemudian kita berbahagia ketika kita menderita untuk Dia. Kita harus mempelajari latar belakang daripada gereja Filipi. Gereja Filipi ini berlatar belakang ketika Injil masuk di sana, ketika ada mulai orang percaya dari Ibu Lydia dan juga kemudian kepala penjara dan yang lain-lain, terjadilah satu huru-hara yang luar biasa. Dan kemudian tantangan itu terjadi, tetapi apa? Injil terus dapat maju karena justru semakin banyak orang bisa mendengar Injil dan percaya Yesus. Bahkan orang Filipi juga menderita ekonomi saudara, menderita ekonomi Bapak Ibu Saudara. Dan ketika dia menderita ekonomi itu, orang dari Filipi ini termasuk orang Makedonia pada waktu itu sudah bersemangat mengumpulkan dana juga untuk orang yang menderita di Yerusalem, saudara-saudara di Yerusalem. Karena dikatakan Paulus, walaupun mereka sangat miskin, tapi mereka mendesak kami untuk diberi kesempatan itu untuk dapat menolong saudara-saudara di Yerusalem. Jadi mereka kaya dalam kemurahan dan akhirnya juga kaya betul-betul untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi juga kita bisa belajar latar belakang Paulus ketika dia menjadi rasul, memberitakan Injil, dia mengalami banyak tantangan, banyak pencobaan, sampai digebukin 40+1, sering karam kapal dan sebagainya, sampai ke dalam penjara di Roma. Tetapi apa yang terjadi? Injil tetap dimuliakan dan Paulus pun tetap hidup berkelimpahan oleh karena saudara-saudara seiman yang memperhatikan khususnya orang-orang Filipi. Itulah sebabnya saudara-saudara janganlah pernah berpikir negatif kalau ada orang Kristen yang menderita. Karena itu sedang diberi kesempatan oleh Allah, diberikan anugerah oleh Allah untuk menderita, termasuk saudara-saudara kita yang sekarang kena corona. Jangan berpikir negatif saudara, karena Tuhan punya rencana, Tuhan punya kehendak. Siapa tahu justru, bahkan saya yakin bukan siapa tahu, bahwa Injil akan diberitakan di sana. Mungkin banyak orang mendengar Injil dan mungkin banyak orang percaya Yesus. Oleh sebab itu jangan berpikir negatif, karena kebahagiaan Allah memberikan kebahagiaan melalui penderitaan itu. Itulah sebabnya Paulus mengajarkan kepada orang-orang Kristen di Tesalonika supaya mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Bagi kamu, katanya demikian, ada maksud Allah supaya mengucap syukur dan mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah. Dan supaya orang-orang percaya juga berpengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 28 yang mengatakan seperti ini saudara-saudara. Yaitu kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Paulus berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Allah turut bekerja dalam kehidupan orang percaya yang mengasihi Dia. Ini luar biasa saudara. Sebab itu saudara, itu merupakan kasih karunia Allah, anugerah Allah, kesempatan Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa mengucap syukur kepada Allah, supaya kita bisa mengerti kehendak Allah, dan supaya kita tahu dan berpengalaman dengan Allah bahwa Allah turut bekerja dalam seluruh aspek kehidupan kita karena kita mengasihi Dia. Itu sebabnya jangan pernah berpikir negatif ketika melihat teman-teman kita, saudara-saudara kita mengalami penderitaan sebab ada kehendak Allah. Jangan sampai Anda berdosa mengadili orang yang sedang diberikan anugerah oleh Allah untuk menderita, diberikan kesempatan oleh Allah untuk menderita. Amin.